Hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka unggul dari kandidat lain, yaitu pasangan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud MD. Setelah adanya penghitungan suara, muncul pula pertanyaan, akan kemana arah politik kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud? Apakah menjadi koalisi pemerintahan nantinya atau justru menjadi oposisi? Pertanyaan ini menjadi sorotan utamanya bagi kubu paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang disokong PDIP. Pasalnya, Presiden Jokowi adalah kader PDIP, sementara anaknya Gibran menjadi cawapres nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo. Kondisi ini pula yang membuat hubungan Jokowi dan PDIP merenggang. Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal pilihan koalisi atau oposisi setelah Pilpres. Menurut Hasto, arah politik PDIP masih menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU. Tak hanya itu, Hasto juga memastikan PDIP adalah partai yang tidak mudah tunduk pada kekuasaan. Kita kan masih mengikuti tahapan-tahapan perhitungan dari KPU. Tetapi kalau dari proses kami lihat sementara ini, kami kan melihat banyak anomali di dalam pemilu kali ini. Baik. Inilah yang kemudian akan menentukan sikap kami ke depan. Tetapi PD Perjuangan berdasarkan pengalaman 2004-2009, kita ini kan partai yang punya prinsip. Kita partai yang tidak mudah runduk di dalam godaan-godaan kekuasaan. Apalagi sejak awal kami melihat bahwa anomali dari pemilu ini harus dijawab. Peluang perbaikan hubungan Jokowi dan PDIP juga sempat berhembus sebelum hari pencoblosan. Jokowi dikabarkan meminta Gubernur Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono X, memfasilitasi pertemuan dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Namun, ia mengaku belum ada komunikasi lebih lanjut dengan pihak PDIP. Saya kan pasif saja seperti apa yang saya nyatakan kemarin. Ya kan? Ya. Saya hanya minta tolong, dalam arti minta tolong yang minta tolong itu memberitahu enggak. Kalau enggak memberitahu kan juga saya tidak bisa melakukan apa. Kalau ada undangan bertemu Bu Mega, bersedia aja untuk bertemu Bu Mega? Ya setelah tanggal 14 kan tidak ada masalah. Saat dikonfirmasi, Jokowi tidak membantah adanya keinginan bertemu dengan Ketua Umum PDIP. Jokowi mengatakan silaturahmi dengan tokoh bangsa baik untuk dilakukan. Yang namanya silaturahmi dengan semua tokoh-tokoh bangsa itu sangat baik. Untuk negara ini sangat baik. Ya. Jika pertemuan terlaksana, apakah itu berarti kubu Ganjar Mahfud akan menjadi koalisi pemerintah nantinya? Lalu bagaimana dengan kubu Anies Mohaimin? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, hasil hitung cepat Pilpres 2024 menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul sementara dari pasangan Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud. Lalu setelahnya muncul pula pertanyaan, akan kemana arah politik dari kubu Anies Mohaimin dan juga Ganjar Mahfud? Apakah menjadi koalisi pemerintahan nantinya atau justru menjadi oposisi? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah ada di studio, ada juru bicara Timnas Anies Mohaimin, sudah ada Pak Eka Gumilar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam. Ya, dan juga melalui sambungan Zoom ada juru bicara TKN Prabowo Gibran, ada Aceh Hasan Syahzili. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Aceh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga ada juru bicara TPN Ganjar Mahfud, ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Seno. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak. Oke, nanti juga akan segera bergabung Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khairul Umam menyusul begitu ya. Pertanyaan pertama saya dulu langsung ke Bang Aceh nih, karena kubu Prabowo Gibran berdasarkan dengan hitung cepat di Litbang Kompas ini unggul sementara nih Bang Aceh. Bang Aceh ini kalau jika menang di Pilpres nanti kita tentu saja masih menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. Nah, pemerintahan Prabowo Gibran ini dipastikan akan menggandeng partai dari kubu Amin dan juga Ganjar sebagai mitra koalisi, karena kan sebelumnya Mas Gibran ini katanya mau sowan nih ke kubunya 01 dan juga 03. Ya, pertama
Alhamdulillah ya, pemilu kita berjalan dengan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala yang membuat hal-hal yang memang pemilu kita menjadi tidak berkualitas. Dan tentu kami mengucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memberikan partisipasinya di dalam pemilu 2024. Yang kedua, sebagaimana pidato Capres Pak Prabowo, baik di dalam debat terakhir maupun dalam pertemuan Rabu malam ya, yang dilakukan di Istora Senayan, bahwa beliau menyampaikan membangun Indonesia ini tidak bisa hanya sendiri, ya. Bukan hanya koalisi Indonesia Maju saja, tetapi Pak Prabowo sangat terbuka dengan berbagai masukan serta beliau punya keinginan untuk merangkul berbagai kalangan. Itu artinya juga kemudian mengajak mitra dari 01 dan juga 03 untuk berkoalisi. Artinya bahwa koalisi Indonesia Maju tentu sangat terbuka dengan potensi bangsa kita, karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan tentu tidaklah mudah. Ya, jadi inklusivitas dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menunjukkan bahwa memang Pak Prabowo dan Mas Gibran pemerintahannya ke depan masih sangat terbuka. Walaupun tentu pembicaraan soal apakah koalisi ini akan menggandeng berbagai pihak, namun kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran yang ingin bersilaturahmi juga Mas Gibran dengan pasangan 01 dan pasangan 03, itu menunjukkan bahwa Pak Prabowo maupun Mas Gibran punya keinginan untuk merangkul semua kalangan, terutama potensi-potensi politik yang ada di Indonesia. Kapan ketemu rencananya, Bang Aceh? Ya, tentu kita harus pastikan dulu bahwa proses real count atau perhitungan yang dilakukan oleh KPU telah diselesaikan ya. Namun pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran pada Rabu malam, sebetulnya ya kita menunggu terhadap hasil KPU, walaupun kami meyakini hasil hitung cepat dengan real KPU nanti tidak akan jauh berbeda. Namun tentu Pak Prabowo maupun Mas Gibran mengingatkan kepada para pendukungnya agar memang kita tidak perlu jumawa, kita tidak perlu sombong, kita harus betul-betul bisa merangkul semua kalangan, karena pemilu ini memang ditujukan untuk bagaimana kita memberikan yang terbaik bagi bangsa, begitu. Oke, saya ke Pak Eka. Kan kalau tadi Bang Aceh mengatakan kubunya 02 ini sebenarnya ingin merangkul, niatnya ingin merangkul baik 01 dan juga 03. Tawaran ini akan diterima dengan baik, bersedia untuk menjadi mitra, atau justru ya udah kita berada di oposisi? Ya, jadi gini Mbak, sekarang ini belum saatnya kita bicara koalisi oposisi, karena proses memang penghitungan KPU masih berjalan. Kita belajarlah bahwa quick count itu baru menghasilkan angka-angka, ya, dan angka-angka itu belum teruji secara kualitas dan juga belum betul nggak verifikasi terhadap angka-angka yang muncul itu. Saya mengusulkan justru supaya memang pemilu ini berjalan seperti yang dikatakan aman, damai, maka beberapa pihak dirangkul untuk sama-sama melakukan IT forensik terhadap hasil yang memang diperoleh oleh quick count. Karena gini Mbak, korban IT quick count itu sebenarnya yang paling sering itu Pak Prabowo. 2014 sudah sujud syukur, hasil quick count-nya bagus. 2019 juga sujud syukur, hasil quick count-nya bagus. Tapi fakta yang dilantik adalah Pak Jokowi. Nah, artinya jangan sampai kita... Artinya menurut Anda jangan sampai kemudian yang 5 tahun ke belakang ini terulang kembali begitu? Iya, sangat-sangat terbaca ya bahwa situasinya memang diciptakan seperti itu. Tingkah laku elit politik kita ini kan sering onani politik.
ya, dia senang mengumpulkan orang, dibayar, ya, tepuk tangan, ya, dia senang, happy, membayar surveinya bagus, dia happy gitu ya. Kemudian quick count bagus dan sebagainya. Nah, saya kira permainan-permainan seperti ini, ya, mudah-mudahan di 2024 ini seluruh penyelenggara berkomitmen untuk menghasilkan pemimpin yang punya legitimasi yang baik. Kalau kita mau sebenarnya jujur dan adil diutamakan, sama-sama para pihak sebelum pemilu itu selain melakukan IT forensik, kita melihat bagaimana penanganan daerah 3T, tertinggal, terluar, terjauh. Kita juga melihat bagaimana pengawasan terhadap perusahaan pemenang kertas tender suara dan lain-lain. Itu betul-betul diawasi sehingga rakyat yakin bahwa apa yang dihasilkan itu berjalan dengan baik. Jadi Anda melihat nanti dulu lah kalau penawaran soal koalisi atau oposisi masih difikirkan atau bagaimana? Bukan waktu yang tepat untuk membahas itu menurut saya, karena memang koalisi Amin masih optimis kita bisa menang bisa 2 putaran seperti itu, karena bukti-bukti yang di lapangan itu kita bisa lihat lah. Karena gini, kalau quick count soal angka, tapi di lapangan itu kan soal fakta. Kita ramai, sambutan masyarakat ramai, begitu antusias terhadap keinginan perubahan, dan menjadi aneh ketika hasilnya tidak sesuai harapan. Paling tidak kita harus akui kalau memang Pak Prabowo lebih tinggi nilainya atau hasil angka-angkanya itu bisa kita terima. Tetapi kalau 1 putaran, apakah dia juga ada sebarannya di 20 provinsi memenuhi ya untuk kemenangan itu, kita harus lihat dulu. Satu itu. Juga mungkin Mbak saya tambahkan begini. Kalau memang misalkan kecurangan-kecurangan yang muncul itu nanti kita ungkap, dan saya berharap betul-betul MK tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, nanti bisa melihat penekanannya kepada pemilu yang jujur dan adil. Oke. Kalau dari kubu 01, kubu Amin sendiri mengatakan bahwa memang belum saatnya untuk mengatakan oposisi ataupun koalisi, karena kubu Amin masih berharap kemudian adanya 2 putaran begitu ya. Nah, kita masih optimis. Kubu Amin masih optimis begitu adanya 2 putaran. Kalau Mas Seno sendiri sepemahaman dengan kubu Amin? Ya, hari ini kan proses Pilpres ini juga masih berlangsung. Kita melihat memang kemarin sudah ada keunggulan, tapi keunggulan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kan versi quick count. Sehingga belum mengikuti tahapan rekapitulasi hitungan suara resmi dari KPU. Dan di dalam proses itu, sekian hari menuju ke penetapan itu, masih ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Salah satu kemungkinannya di luar misalnya kemudian ada laporan-laporan terkait berbagai macam peristiwa, kecurangan, dugaan kecurangan, dan lain sebagainya di daerah-daerah, juga masih memungkinkan kan kalau kemudian kubunya Pak Eka, Pak Anies dan Mas Muhaimin, itu kemudian masuk ke putaran kedua. Jadi sebenarnya Pilpres ini saya rasa belum sampai ke tahapan pasca Pilpres, karena tahapan ini juga masih sedang dilaksanakan. Sehingga ya betul dalam konteks itu memang bahasan untuk bagaimana melihat masa depan, menyikapi kemudian pemilu yang penuh dengan berbagai macam kritik dari para budayawan, para guru besar, sivitas akademika, kelompok-kelompok kritis, kemudian masyarakat dan mahasiswa itu berlangsung. Tapi juga kemudian kita masih harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada. Tapi kalau memang sudah ada tawaran gitu, ada niat baik kalau dari Bang Aceh yang mengatakan memang kubunya 02 ini mau ketemu Bu Mega, bahkan Mas Gibran juga mau sowan ke kubunya 01 dan juga 03, masa nggak diterima gitu dengan tangan terbuka, gimana Mas Seno? Tentu ini satu hal yang baik, karena dari dulu juga PDI Perjuangan ini adalah sebenarnya partai yang terbuka. Kami ini partai terbuka, Mbak. Tapi terbuka dengan apa? Terbuka dengan syarat. Syaratnya apa? Setiap pihak yang kemudian bertemu adalah pihak-pihak yang memang memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau keluarga. Tidak mementingkan ambisi diri sendiri atau keluarga. Mementingkan kepentingan rakyat. Tidak hanya mementingkan kepentingan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia. Nah seperti itu. Sehingga selama ini dengan siapapun kita terbuka dengan pertemuan-pertemuan itu. Jadi bahkan dengan pasca Pilpres sekalipun, saya rasa PDI Perjuangan tetap demikian. Dan kalau melihat kenapa kemudian inisiatif untuk bertemu itu terjadi, kan kemarin dalam pemilu tidak hanya Pilpres yang terjadi, tapi juga ada pemilihan legislatif. Dan di dalam pemilihan legislatif, kemarin kita masih melihat bahwa
PDI Perjuangan berdasarkan versi quick count masih menjadi pemuncak klasemen. Kita berhasil mencapai hat-trick dalam hal pemilihan legislatif dan masih menjadi kekuatan yang sangat dominan di legislatif. Maka kemudian tidak mengherankan kalau kemudian harus dilakukan pertemuan-pertemuan dalam konteks merajut kebangsaan itu tadi. Tapi kita melihat dalam pemilu kita atau demokrasi kita, mekanismenya tidak menunjukkan adanya sistem oposisi karena kita tidak menganut sistem parlementer. Sehingga kalau kita melihat secara panjang PDI Perjuangan ke belakang, ya memang kita pernah di tahun 2004 sampai 2009 juga menghadapi atau vis-a-vis dengan kekuasaan dalam konteks kita berada di luar pemerintahan. Definisinya bagaimana? Ya di luar pemerintahan itu artinya kalau ada program kebijakan yang bagus, yang mendukung kesejahteraan rakyat didukung, yang melukai atau membahayakan kesejahteraan rakyat ya kita kritisi. Dan saya rasa tugas menjadi di luar pemerintahan itu tidak kalah cinta negara, tidak kalah patriotik dengan berada di dalam pemerintahan. Jadi saya rasa ya kita masih menunggu hasil resmi dari KPU dan investigasi-investigasi yang sedang berlangsung hari-hari ini. Saya rasa itu. Oke, Bang Aceh, tadi kan Pak Eka mengatakan euforia jangan terlalu berlebihan begitu, jangan sampai kejadian 5 tahun ke belakang kemudian terulang lagi sudah sujud syukur ternyata hasil perhitungannya nanti kita belum tahu. Jawaban Anda atau tanggapan Anda Bang Aceh soal ini? Nah, ya, pertama yang harus dijelaskan bahwa kita ini udah 4 kali ya pilpres dan pilpres tersebut pada saat hari perhitungan pertama itu dilakukan hitung cepat dan hitung cepat ternyata hasilnya jauh akurat ya hampir sama dengan hasil yang diumumkan oleh KPU gitu ya. Nah, karena itu tradisi dan kita harus tahu bahwa quick count itu adalah metode saintifik yang di beberapa negara yang demokrasinya telah matang itu dijadikan sebagai metode alternatif untuk mendeteksi kecurangan bahkan. Jadi kalau misalnya hasil quick count itu berbeda dengan hasil penyelenggara pemilu, maka yang dijadikan sebagai data acuannya adalah quick count. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat hasilnya itu kan ya saya tidak ingin mengatakan bahwa kita jumawa ya. Hasilnya itu kan jauh sekali. Average-nya kan antara 56 sampai 59. Sementara pasangan 01 itu 25, pasangan 03 adalah antara 17 sampai 18. Ya. Jadi kalau kita lihat ya dengan angka-angka tersebut, maka walaupun tentu sekali lagi kita tidak ingin mendahului real count yang dilakukan oleh KPU, ya hasil tersebut sesungguhnya hasil sementara. Kita sebut sebagai hasil sementara menunjukkan bahwa pasangan kami adalah pasangan yang leading. Walaupun nanti kita harus menunggu keputusan resmi, perhitungan resmi. Menunggu keputusan resmi. Karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran pada Rabu malam, sesungguhnya beliau ingin mengatakan bahwa para pendukung jangan euforia, jangan jumawa, jangan sombong, kita tunggu keputusan resmi ya. Karena itu maka ciptakan situasi kondusif, kita jaga persatuan, itu semangat itu yang sesungguhnya ingin dibangun oleh Pak Prabowo pun Mas Gibran. Jadi deklarasi itu bukan merupakan deklarasi kemenangan gitu. Nah karena itu walaupun tentu saat ini kita juga tidak bisa menutup mata 5 pimpinan negara sudah mengucapkan selamat sama Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu artinya apa? Pemilu Indonesia ini itu mendapatkan sorotan dari dunia. Sampai-sampai negara tetangga pun dan negara-negara lain menyampaikan selamat gitu kepada Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Jadi intinya yang harus kita setuju. Prinsipnya kita tunggu hasil dari perhitungan dari KPU, tapi tentu yang harus kita bangun sekarang ini adalah bagaimana next-nya membangun kebersamaan,
membangun kondisivitas karena tantangan yang dihadapi oleh bangsa tentu masih sangat besar ke depan. Oke, baik Bang Aceh. Saya ke Mas Umam. Mas Umam selamat pagi baru bergabung. Kita begini Mas Umam, tadi kita membahas soal ya oke lah pemilu sudah usai begitu ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan kubu 01 dan juga 03 kalau memang ini kan sudah ada tawaran nih dari kubu 02. Ayo deh kita rangkul untuk bermitra begitu. Nah, koalisi atau oposisi. Nah, dari kacamata Anda seperti apa, Mas Umam? Ya, Mbak Disti, ini memang situasinya agak unik ya, karena bagaimanapun juga angka hasil quick count yang ditunjukkan oleh sejumlah lembaga yang kemarin kita cermati bersama, ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Apa Kalau perbedaannya? pemilu sebelumnya seringkali angka hasil kemenangan dari capres-cawapres yang menang sebelumnya itu berada di bawah hasil survei yang berkembang sebelumnya. Dan itu seringkali terjadi. Kita masih ingat di 2019 misalnya Pak Jokowi sebagai incumbent presiden itu diprediksi bisa menang sekitar 60% atau bahkan 65%. Saya masih ingat betul di angka itu, tetapi begitu kemudian masuk di hasil pemilu di Pilpres itu ternyata hanya bisa bertahan dengan 55%. Dan kali ini itu cukup unik, agak berbeda. Angka dari yang beredar di survei selama beberapa momentum ya sebelum pemilu kemarin itu berada maksimal sekitar 52 atau 53%. Bahkan belum ada satupun yang menunjukkan angka dengan klaim 55% sebagai angka yang cukup aman secara psikologis. Tetapi memang angka 58, 59, bahkan 60% memang ini sebuah capaian yang luar biasa dan kemudian betul-betul di luar target dan itu di-acknowledge, diakui oleh Mas Gibran sebagai cawapres terpilih, kemudian oleh Pak Rosan juga ya sebagai ketua TKN dan juga oleh wakil ketua umum Gerindra misalnya Mbak Sarah ya, Mbak Saras. Tapi di saat yang sama capaian yang luar biasa itu kemudian seolah memberikan ruang yang justified, legitimate, terutama bagi asumsi, ketakutan, kekhawatiran, concern, dan juga dugaan yang selama ini disampaikan oleh kubu 01 dan juga kubu 03 terutama tentang potensi terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, dengan proses seperti itu kemudian, maka yang bisa dilakukan ya hanya dua. Pertama, menerima atau menolak. Kalau menerima, problemnya adalah berarti 01 dan juga 03 mengakui bahwa apa yang selama ini mereka khawatirkan, mereka takutkan tentang potensi pelanggaran yang TSM tadi itu ternyata dianggap sebagai hal yang wajar saja. Dan kemudian menyerah begitu saja. Oleh karena itu sangat wajar kalau misal kemudian kubu 01 dan juga 03 mencoba untuk defense, mempertahankan argumen bahwa ini there is something wrong, ada sesuatu yang tidak beres di situ. Tapi di saat yang sama, kalau misal kemudian mau melawan, jalur perlawanannya hanya satu, yaitu mengajukan dalam konteks ini adalah perlawanan secara konstitusional ya, yaitu mengajukan bukti-bukti yang dalam konteks ini diatur di pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terutama dalam konteks definisi TSM. Harus bisa dihadirkan bukti-bukti bahwa TSM ini terjadi secara terstruktur, sistematis, masif di 50% provinsi di Indonesia. 50% provinsi. Dan itu sebuah kerja yang luar biasa. Itu butuh kerja yang sangat luar biasa. Dan kategorinya tentu bukan kalau misal kita lihat by definition ya. Ada definisi yang cukup detail misalnya di pasal 24 ayat 8 huruf H. Aturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang TSM itu. Misalnya terstruktur itu apa? Terstruktur itu kalau misal kemudian hal itu dilakukan oleh para aktor negara. Dalam konteks ini ada aparat pemerintahan, aparat termasuk penyelenggara pemilu yang terjadi secara terstruktur. Betul-betul terstruktur, sistematis. Kalau misal kemudian
dilakukan secara matang, terencana dengan baik, well planned dan sebagainya, dan masif itu dalam skala yang luas. Dan untuk melakukan itu tidak mudah. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 masih percaya terhadap kredibilitas dan juga tentu kewenangan yang dipegang oleh Mahkamah Konstitusi selama ini. Karena selama 4 bulan belakangan ini itu, dari Oktober, November, Desember, sampai kemudian menjelang pemilu, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang seolah menjadi bulan-bulanan bagi kubu 01 dan juga kubu 03. Maka situasinya tidak mudah dan besar kemungkinan, saya menduga Mbak Disti, akan menolak atau menerima. Partai-partai yang ada di kubu 01 dan juga kubu 03 akan mencoba untuk melakukan negosiasi. Yang memiliki gen politik kuat untuk menjadi oposisi, tampaknya Mas Seno di PDIP. Selebihnya, saya berkeyakinan betul melihat karakter perilaku politik akan menggunakan momentum ini dari masa saat ini sampai rekapitulasi KPU. Ada beberapa yang mau menyelamatkan kursinya sampai nanti di 20 Oktober 2024 waktu pelantikan capres-cawapres terpilih akan dijadikan sebagai momentum untuk negosiasi dan kompromi. Mereka akan merapat. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Sinyal-sinyalnya sudah ada. Apakah kemudian sinyal-sinyal ini juga akan disambut baik oleh kubu 01 ataupun 03? Betulkah kemudian yang dikatakan oleh Mas Umam, Mas Seno, apakah kemudian tadi dikatakan sinyal-sinyal oposisi ini tetap akan dilakukan oleh PDI Perjuangan? Kita akan dengarkan nanti jawaban dari Mas Seno. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pasca Pilpres, siapa yang akhirnya berkoalisi dan juga siapa yang akhirnya oposisi. Masih bergabung bersama saya di studio, sudah ada kubu 01 dari Pak Eka, kemudian juga di kubu 02 ada Bang Aceh, dan juga di kubu 03 masih ada Mas Seno dan juga ada Mas Umam. Mas Umam, tadi kita menyambung dialog kita ya, ada sinyal-sinyal membuka untuk negosiasi. Nah, pertanyaan saya ke Mas Seno. Mas Seno, PDI Perjuangan membuka pintu untuk negosiasi ataukah kemudian pilihan lainnya adalah menolak terus kemudian masuk ke Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan bukti-bukti yang TSM? Ya, pertanyaannya adalah hari ini negosiasinya dengan siapa? Kubu 02 dong, kan tadi kubu 02 sudah membuka pintu begitu untuk menggandeng semua unsur. Artinya begini, bahwa Pilpres ini kan masih mungkin saja terjadi 2 putaran. Kalau kemudian Pak Anies dan Gus Muhaimin bisa membuktikan bahwa ada kondisi TSM itu yang hari ini kalau di angka quick count angkanya masih lebih dekat kepada potensi itu. Artinya ya kami masih menunggu, kalau bicara tentang basis pengambilan keputusan kami harus menggunakan angka-angka yang kemudian kredibel, yang resmi, yang kemudian ini adalah bagian dari kewenangan konstitusional KPU untuk menetapkan itu. Maka kami menunggu. Tetapi pada prinsipnya begini, Mbak. Saya sudah bilang tadi bahwa dalam tradisi PDI Perjuangan kita pernah memiliki periode di tahun 2004 dan 2009 bahwa kita konsisten kritis pada kekuasaan, mengambil jarak dan kemudian tidak masuk ke dalam pemerintahan. Dan pada waktu itu posisinya adalah dalam setiap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat kita kritisi. Nah, sama halnya misalnya hari ini dengan kondisi misalnya quick count yang memenangkan Prabowo Gibran, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Hari ini memori kolektif rakyat langsung akan nanti dalam alam benak pikirnya akan membayangkan bahwa ini setelah ini dapat makan siang gratis dan susu gratis ini. Dan kemudian tidak akan mau tahu ini sumber dananya dari mana. Sekarang atau tahun 2029 rakyat nggak mau tahu. Yang ada di pikirannya setelah ini akan dapat makan gratis dan susu gratis. Nah, dalam konteks itu tentunya kemudian kami akan melakukan fungsi-fungsi kontrol juga dalam hal misalnya mekanisme di parlemen. Berarti tak masalah kalau berada di oposisi begitu ya untuk 5 tahun ke depan, karena sebelumnya juga sempat berada di oposisi, mengkritisi dan juga mengawasi pemerintahan, nggak masalah. Tentu basis keputusan kami akan kami lakukan pasca penetapan resmi dari KPU. Tetapi hasilnya apapun, menjadi mitra kerja maupun mitra kritis, itu kedua-duanya adalah tugas yang sama-sama mulia bagi kami. Jadi apapun nanti yang kami lakukan, apapun keputusan yang diambil oleh partai pengusung Ganjar Mahfud, saya rasa ini juga tidak lepas dari bagian dari hak konstitusional
dan juga tanggung jawab yang baik juga di dalam demokrasi yang sehat. Saya rasa itu yang akan kami lakukan. Oke, Pak Eka, Anda sepemahaman dengan Mas Seno? Ya, saya kira sama apa yang disampaikan Pak Seno, kita tunggu dulu selesai. Karena begini Mbak, perlu rakyat Tapi nggak masalah kalau 01 kemudian kubunya menjadi oposisi, mengawasi pemerintahan. Ya, bisa jadi karena kita memang seringnya di oposisi nih. Kalau kebetulan saya dari partai PKS, justru yang paling konsisten di oposisi adalah kami. Ya, jadi kita nggak ada masalah. Tetapi yang harus kita sama-sama sadari, ini kan dari pemilu ke pemilu terlalu banyak akrobat dan sulap yang dilakukan oleh para elit nih. Ya, dari mulai tahapan-tahapan aja sudah melakukan pelanggaran, kemudian pelaksanaannya banyak pelanggaran, dan penghitungannya menggunakan quick count juga tanpa ada audit forensik yang jelas, belum, terus kemudian dirayakan dan mengklaim menang. Nah, saya kira, saya mengutip ya, Pak Prabowo pernah menyatakan tidak percaya ke quick count, ya. Beliau di 2019 mengatakan begini, percaya nggak lembaga survei abal-abal? Hei tukang bohong, rakyat tidak percaya sama kalian. Mungkin kalian harus pindah ke negara lain. Mungkin kau pindah ke Antarikta. Kalian tukang bohong, kau bisa bohongi penguin di Antarikta. Artinya kekesalan yang luar biasa dari seorang Prabowo melihat begitu banyak permainan ya yang mengatasnamakan akademisi, tetapi angka-angka yang dikeluarkan itu adalah betul-betul mencerminkan penipu gitu loh. Karena faktanya yang terjadi yang dilantik adalah Jokowi. Dan kubu Anda ketika nanti akan menolak dan membawa ini ke MK sudah menyiapkan untuk bukti-bukti yang TSM tadi sudah disebutkan oleh Mas Umam. Pasti, itu yang kami sedang persiapkan semuanya. Dan saya kira bukti-bukti yang sangat mudah ditemukan ya, karena kecurangannya itu banyak, dari kemudian penyelenggara juga diduga ada keberpihakan ya, karena misalkan kita mengajukan laporan kepada Bawaslu, banyak yang tidak diproses, tetapi laporan terhadap kita itu diproses. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang ada ketidakadilan ya dalam penyelenggara. Dan saya kira, saya sih berharap sama-samalah, paling tidak apapun kita punya kepentingan apapun kita dalam wilayah politik sah-sah saja, tetapi satu paling tidak sisakan rasa cinta kita pada bangsa ini. Malu kalau kita main akrobat politik terus ya, main menyuapi rakyat, seperti memelihara kebodohan dengan hanya menyebar bansos dan sebagainya. Sampai kapan kita mau seperti ini gitu loh. Jadi kita ingin kubu Amin tetap berjuang bersama para relawan, dan saya juga menyerukan kepada para relawan tetap semangat karena kita perjuangan baru dimulai. Ya, justru buat kami perjuangan baru dimulai setelah penghitungan. Karena perjuangan yang paling berat adalah bagaimana mengungkap kecurangan-kecurangan dan praktek-praktek yang mencederai demokrasi. Oke, berarti tertutup pintu untuk membuka negosiasi dengan seperti yang dikatakan oleh kubu 02. Kita merangkul semuanya. Kalau memang ada tawaran-tawaran itu tertutup negosiasi itu. Ya, justru terbalik. Siapa tahu Pak Prabowo jadi oposisi. Ya, kita nggak pernah tahu, belum selesai. Siapa tahu Pak Prabowo kalah, nah kita 2 putaran, dan kemudian Pak Prabowo jadi oposisi dan kami yang rangkul. Oke, Bang Aceh. Masih bisa terjadi gitu ya. Jadi belum saatnya lah bicara tentang. Oke, Bang Aceh, respon Anda, Bang Aceh. Iya, begini, 14 Februari adalah yang menentukan dan rakyat telah memilih ya. Dan saya kira seperti yang saya sampaikan dari sejak awal, bahwa dalam tradisi negara demokrasi manapun yang namanya hitung cepat itu adalah metode alternatif untuk bisa mendeteksi kecurangan. Jadi justru yang dijadikan sebagai acuan adalah hitung cepatnya tersebut sambil menunggu kemudian real count akan memutuskan KPU-nya. Nah, karena itu bagi kami ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran menyampaikan pidatonya di depan para pendukung kami gitu ya, itu kan sebetulnya ingin menunjukkan sudahlah, kita sudah selesai mengucapkan terima kasih kepada rakyat, saatnya kita bersatu karena kita ingin bahwa konflik politik ya, walaupun itu merupakan keniscayaan, kita selesaikan pada hari Rabu itu. Nah, karena itu Pak Prabowo ingin kita semua bisa bersama-sama bekerja membangun bangsa ini. Nah, semangat yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah bahwa
politik Indonesia harus didasarkan pada semangat kekeluargaan. Kita boleh berbeda, ya, tapi kan cita-citanya sama, ingin memastikan bahwa Indonesia menjadi negara maju. Apalagi kita tahu bahwa 2025 sampai 2035 itu merupakan masa yang sangat menentukan bagi apakah Indonesia akan menjadi negara maju atau tidak. Kenapa? Karena disitulah kita memiliki bonus demografi. Kalau kita masih ribut dengan soal-soal politik, ya, dan alhamdulillah pemilu kemarin tidak diwarnai oleh cebong kampret, gitu ya, kadrun dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang ingin bahwa bangsa kita move on, ya. Kita ingin ya semua potensi harus kita rangkul bersama, ya. Komentar Karena sedikit ya, Pak. Proses politik itu membutuhkan satu kebersamaan, satu persatuan, ya, sehingga bangsa kita bisa menjadi bangsa yang maju. Bahwa ada yang tidak puas terhadap proses yang terjadi, kan ada mekanismenya. Ya, ada mekanismenya di jalur Mahkamah Konstitusi. Bahwa Bawaslu itu adalah juga produk politik, di mana semua partai politik terlibat menentukan dan memilih siapa Bawaslunya. Jadi bukan hanya kami saja yang menentukan Bawaslu. KPU itu bukan hanya kami saja yang memilih, tetapi juga semua partai politik yang ada di DPR juga memilih KPU, memilih Bawaslu. Jadi ya, ayo kita timbulkan kembali semangat kebersamaan kita, gitu ya. Kita harus move on, bahwa kita harus menjaga kondusivitas menjelang nanti KPU nanti akan penghitungan resmi. Menghitungkan resmi, ya saya kira baik. Ya, kita sepakat soal itu. Gitu. Pak Eka, ada yang mau ditambahkan singkat saja? Sudahlah Pak Aceh. Kita ini di dalam politik tentu sudah melihatlah ya, seruan-seruan yang baik-baik ini jangan hanya jadi narasi-narasi yang hanya sekedar lip service, tapi fakta di lapangan itu banyak ditemukan perbedaan yang lain. Nah, Anda tadi menyinggung soal politik kekeluargaan. Wah, itu baik sekali, ya itu memang kita, tetapi jangan menjadi politik keluarga juga. Artinya bahwa kita melihat Indonesia ini dikukung, dikekang, dimaksimalkan oleh hanya satu keluarga. Itu yang sebenarnya kita sangat sayangkan di dalam 2024, pemilu 2024 ini. Baik. Saya kira itu. Mas Seno, silahkan ada yang ingin ditambahkan terakhir. Iya enggak, saya rasa memang bagus saja, saya kira ajakan dari Pak Aceh untuk move on. Ya kalau dianggap quick count-nya merasa menang sekarang, ya memang ajakannya harus begitu. Kita move on aja, segera begini, segera begitu. Ya itu ajakan yang bagus. Tapi harus kita ingat bahwa dalam demokrasi kita, ya memang harus berbeda. Dan orang-orang yang berbeda atau berbeda pendapat, itu ya bukan berarti kemudian tidak mau diajak kerjasama, tidak mau kemudian ikut memikirkan bangsa. Definisinya bukan begitu. Dalam hal berbeda itulah karena kita sama-sama memikirkan bangsa. Mungkin dalam perspektif yang berbeda, dalam pendekatan yang berbeda, tapi ini penting dalam demokrasi. Maka saya rasa, ya kalau dalam proses pemilu ini, maka Pak Eka dan teman-teman Anies Mohaimin, saya rasa kalau bicara tentang menginvestigasi kecurangan itu tidak hanya pada saat tabulasi suara, tapi pratabulasi juga penting. Misalnya penggunaan segala macam intervensi aparat, intimidasi dan sebagainya, ini terjadi tidak pada waktu pemilu hari 14 Februari. Yang itu pembuktiannya pasti susah, 50% tadi seperti kata Pak Umar. Baik, Mas Seno. Nah inilah yang pengkondisian yang jawari, inilah yang kemudian juga harus dilakukan kerja-kerja investigasi agar martabat kita di mata dunia, pemilu kita di mata dunia tetap sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Saya rasa itu. Mas Umam, dari pandangan Anda, perspektif Anda terakhir, siapa yang kemudian akhirnya bisa diajak bernegosiasi untuk menjadi mitra koalisi, mana yang kemudian akhirnya punya sikap untuk beroposisi, mengawasi pemerintahan 5 tahun ke depan? Ya, Mbak Adisti, memang betul pemilu saat ini memang dijalankan secara lancar, tidak ada polarisasi signifikan, tetapi diakui atau tidak ada catatan demokrasi yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita tidak ingin kemudian situasi ini menjadi sebuah
momentum rekonsolidasi kekuatan otokratik. Ini menjadi wake up call bagi kita semuanya. Nah, adapun kemudian tadi terkait dengan konteks negosiasi dan juga kompromi, sinyal itu sudah sangat clear. Kemarin misal dari kubu 01, Pak Surya Paloh, kemudian Pak Hermawi Taslim juga sebagai Sekjen Nasdem, tampaknya sinyal-sinyal untuk merapat sudah mulai terlihat dari statement-statement beliau. Kemudian dari PKB, kalaupun per hari ini belum ada, tetapi rasa-rasanya tidak ada gen oposisi dari PKB. Dan kalaupun PKB melakukan kekuatan menggunakan ini sebagai momentum untuk menjadi oposisi, maka situasinya akan sangat rentan, terutama bagi PKB sendiri, termasuk bagi konteks eksistensi Caimin dalam konteks proses ke depan. Nah, kalaupun kemudian ini juga menjadi ujian ya, seberapa konsisten dan istiqomah mereka yang selama ini melakukan kritik terbuka terhadap pemerintahan Jokowi, misalnya terhadap narasi pro keberlanjutan, kemudian kalau misal nanti ada yang melakukan negosiasi, itu menjadi sesuatu yang absurd. Dan rakyat patut untuk mengevaluasi, patut untuk melihat seberapa konsisten istiqomah mereka. Nah, kalau misal kemudian PKS, kalau misal PKS istiqomah di posisi sebagai oposan, itu tentu sebuah kehormatan luar biasa. Kalau misal kemudian, misalnya demi kemaslahatan umat, kemudian PKS akan menggenapkan 15 tahun menjadi oposisi. Itu sebuah capaian yang luar biasa. Dan mungkin barangkali akan melebihi PDIP itu sendiri, yang kemarin baru 10 tahun menjadi oposisi. Nah, adapun di kubu 01, saya berkeyakinan P3 most likely, besar kemungkinan akan merapat. Ini terkait dengan eksistensi kepartaian. Maka kemudian tampaknya akan tersisa PDIP. Meskipun dengan catatan, PDIP pun juga harus diantisipasi. Ada elemen-elemen kekuatan yang berbeda tampaknya di dalam PDIP. Dan kita tahu misalnya Mbak Puan sebagai komunikator politik terdepan dari PDIP memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif lebih terbuka untuk membangun dialog, komunikasi, punya akses langsung dengan Pak Prabowo, punya akses langsung ke Pak Jokowi. Bahkan per hari ini Gibran sendiri statusnya di PDIP seolah kemudian dilindungi oleh Mbak Puan. Mbak Puan pasang badan. Bahkan tidak ada satupun statement pemecatan. Nggak ada keputusan pemecatan terhadap status keanggotaan Gibran. Artinya, kalau misal kemudian Mbak Puan bisa meyakinkan Bu Mega untuk menerima realitas politik ini, dan kemudian meyakinkan seperti bagaimana kemudian mereka dulu menerima Pak Prabowo yang kalah masuk di pemerintahan, kalau kemudian PDIP sekarang masuk di pemerintahan yang menjadi rival politiknya, maka ini akan menyisakan ruang oposisi yang sangat-sangat kecil. Dan ini yang kemudian impact-nya nanti pada mekanisme check and balances dalam ruang demokrasi yang seharusnya oposisi memang relatif kuat. Tetapi kalau misal kemudian lagi-lagi tidak memadai, ini yang kemudian impact-nya pada proses governance ke depan. Nah, uniknya kalau misal kemudian PDIP juga konsisten, mengambil sikap seperti yang kemarin tergambar dari sikap Pak Sekjen, Mas Hasto, kemudian Mas Andi Wijoyanto, ini sangat unik. Akan lebih unik kalau misalnya kemudian oposisi dipegang oleh dua partai, yaitu PDIP dan PKS, yang selama ini seolah dianggap antara air dan minyak. Nah, seberapa kemudian mingle-nya, engagement-nya, kemudian sinerginya dalam konteks mengawal proses pemerintahan, itu akan jauh lebih meaningful. Dan kita tahu konteks peran oposisi tentu juga sangat-sangat terhormat dalam ruang demokrasi. Betul. Dan yang terpenting dalam konteks elektoral, jika tidak ada kemudian elemen yang menggunakan peran oposisi, justru itu adalah momentum terbaik. Karena dengan menjadi oposisi, selalu ada ceruk basis pemilih loyal, praktis 25-30% yang bisa dimenangkan untuk pertarungan di Pilpres yang akan datang. Pemilu 2024 14 Februari hari pencoblosan memang sudah selesai, tapi perjuangan masih berlangsung. Masih kita akan tunggu bagaimana penghitungan resmi dari KPU Republik Indonesia. Terima kasih kubu 01 Pak Eka, kemudian juga ada Bang Aceh dari kubu 02 dan juga kubu 03 ada Mas Seno. Terima kasih Mas Umam, terima kasih untuk perspektif dan juga pandangannya hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat-sehat selalu.